Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Ada Aiko, ada Kamila, ada Deli, Rasya, Lady, Dwi, Melisa, Shalwa, dan Galang. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalani hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama, dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Syarat interaksi sosial: 1. Kontak sosial, sosial primer, kontak sosial sekunder. 2. Komunikasi. Kontak sosial primer: 1. Perjabatan tangan, 2. Berbicara. Kontak sosial sekunder: 1. Video call, 2. Pesan surat. Komunikasi: pesan tersampaikan melalui lisan, tulisan, film, lukisan. Bentuk interaksi sosial: imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, simpati, empati. Imitasi adalah proses meniru sebagian saja dan tidak sama persis dengan apa yang ditirunya. 2. Identifikasi adalah proses meniru sama persis dengan aspek yang ditirunya. 3. Sugesti adalah teknik yang dilakukan seorang untuk memberikan suatu pandangan yang dapat mempengaruhi orang lain dengan cara tertentu. Motivasi adalah suatu dorongan untuk mencerahkan hati seseorang untuk bersemangat melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Simpati adalah merasakan perasaan orang lain seperti sedih, kasihan, marah. Simpati adalah kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain dan mencatatkan dirinya dalam perasaan yang sama. Nah, kalian kan tadi sudah diperkenalkan dengan bentuk interaksi sosial beserta pengertiannya. Sekarang, ternyata ada beberapa dari bentuk interaksi sosial yang berkesinambungan satu sama lain. Yang pertama, perbedaan imitasi dengan identifikasi. Imitasi bertujuan untuk meniru perilaku tertentu tanpa memerlukan alasan mendalam. Sedangkan identifikasi bertujuan untuk menyerap dan mengintegrasikan nilai dan perilaku ke dalam identitas diri. Yang kedua, perbedaan sugesti dengan motivasi. Sugesti adalah pengaruh yang diterima seorang dari orang-orang di sekitarnya. Saran cenderung lebih negatif, sedangkan motivasi adalah suatu dorongan untuk melakukan suatu tujuan positif. Dan yang terakhir, perbedaan simpati dengan empati. Perbedaan inti, simpati menggambarkan perasaan belas kasih dan sayang atas kejadian yang menimpa seseorang. Sedangkan empati dapat menempatkan diri pada posisi orang tersebut dan berbagi secara langsung kesedihan mereka tersebut. Selanjutnya adalah contoh dari bentuk interaksi sosial. Yang pertama, contoh dari imitasi. Bisa kalian lihat, ada anak yang meniru gerakan ibunya secara keseluruhan, maka disebut imitasi. Dan yang kedua adalah identifikasi. Bisa dilihat dari gambar, seorang yang meniru orang yang dia idolakan. Selanjutnya sugesti. Bisa dilihat juga dari gambar, seorang yang sedang mensugesti pikiran orang yang ada di depannya. Selanjutnya adalah motivasi. Seperti bisa kalian lihat gambar, seorang yang sedang melakukan seminar motivasi. Simpati, seseorang yang prihatin akan kesedihan orang lain. Seperti yang bisa kalian lihat di gambar, orangnya prihatin dengan kesedihan orang lain. Dan yang terakhir, contoh dari empati, bisa dilihat juga dari gambar, seorang yang turut sedih dan memposisikan dirinya di tempat orang yang bersedih. Jadi dia juga turut ikut sedih, bukan hanya prihatin tapi turut sedih hatinya. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu atau kelompok dengan syarat kontrak sosial primer dan sekunder serta komunikasi. Interaksi sosial juga memiliki bentuk antara lain imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, simpati, dan empati. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.